Halo pemirsa Lapak Berita Indonesia, kali ini kami kembali hadir untuk menyajikan berita buat Anda. Pengungkapan tersangka, perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang, memasuki babak baru ke arah menyasar para tersangka yang telah menghilangkan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Jika sudah, mari kita simak videonya. Kasus Subang memasuki babak baru yang berjalan 4 bulan lamanya. Hal itu mengundang ramalan Denny Darko, yang ia bagikan melalui kanal YouTube Denny Darko yang tayang pada Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021 mengemukakan bahwa ada tersangka kasus Subang yang telah ditangkap pihak kepolisian. Namun tersangka tersebut masih bergerak membantu polisi untuk menyasar para tersangka lain. Untuk deskripsi dari tersangka itu adalah sosok saksi yang tidak pulang setelah menjalani pemeriksaan. Untuk saat ini, tersangka masih bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap tersangka lain yang terlibat dalam kasus Subang ini. Ramalan itu diperkuat kembali oleh Anjas, yang dia nyatakan melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 malam. Anjas mendapatkan kabar dari para peliput di lapangan jika ada satu saksi dari Yayasan Binpres yang sampai sekarang tidak kelihatan keluar dari ruang pemeriksaan. Dari keterangan tersebut, Anjas belum bisa memastikan apakah saksi yang tidak pulang itu ada di Mapolres Subang atau di Mapolda Jabar di Bandung. Apalagi, Kapolda Irjen Pol Suntana telah menegaskan bahwa akan ada saksi yang akan diperiksa ulang. Dari keterangan itu membuat Anjas optimis, jika bulan Desember ini tersangka dalam kasus Subang akan diumumkan oleh Polda Jabar. Dari obrolan dengan teman-teman peliput langsung kasus ini, salah satu obrolan melalui Instagram ternyata ada dugaan teman-teman media di minggu terakhir sempat melihat ada sosok dari Yayasan YAK dilakukan pemeriksaan antara di Polda atau Polres, tutur Anjas. Kayaknya ada satu saksi dari yayasan sampai saat ini tidak keluar setelah ditunggu-tunggu. Apakah keluar sembunyi-sembunyi atau apakah diperiksa intensif sampai menginap di Polda atau di Polres, tuturnya. Anjas menganalisa ada dua dugaan yang membuat saksi tersebut menginap di kantor polisi. Bisa saja untuk tujuan penelusuran intensif BAP, sebab penelusuran tersebut tidak hanya melalui kata-kata yang kemudian dituangkan di BAP, tetapi ada bagian-bagian dari bahasa tubuh dari profilingnya yang juga untuk dianalisa tim penyidik. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah yang ingin diklarifikasi tim penyidik dari saksi yang tidak pulang tersebut? Bisa mengenai pernyataan dari salah satu kubu soal oknum Banpol, ada juga dugaan oknum polisi yang bantu kasus ini. Ini bagian yang harus diklarifikasi. Semua isu pun tim penyidik harus melakukan cross-check. Kalaupun sudah benar, misal Banpol apakah karena kemalasan atau ada tujuan framing saat menyuruh Danu, atau menyangkut DNA yang ditemukan di TKP, karena TKP juga dijadikan kantor yayasan. Bisa saja dari puntung rokok berbagai merek, ada puntung rokok dia juga, apakah ini framing? Tapi kan usia puntung rokok bisa dianalisa, paparnya. Menurut Anjas, pemeriksaan saksi-saksi yang akan datang tidak lagi bertujuan untuk detail BAP tetapi lebih kepada taktik atau strategi tim penyidik, dengan trik-trik atau pendekatan yang berbeda, guna mengumpulkan data-data yang mereka perlukan, seperti soal profiling. Dan analisa Anjas pun terbukti, pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, Danu diperiksa di Polda Jabar secara maraton selama 2 hari, Senin dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Bahkan, pada Selasa, Danu harus menjalani tes kesehatan dan tes kejiwaan. Sampai di sini muncullah pertanyaan, apakah saksi tidak pulang atau saksi yang menginap itu sudah ditangkap polisi? Apakah juga tersangka yang sudah ditangkap itu mulai bergerak membantu polisi menyasar para tersangka? Itu baru dugaan, dan polisi belum mengumumkannya. Kami selaku tim Lapak Berita Indonesia, berharap mudah-mudahan saja benar bahwa sudah ada tersangka dari kasus Subang yang telah ditangkap. Dengan demikian harapan publik agar polisi segera mengumumkan para tersangkanya, bisa terwujud sebelum tutup tahun 2021. Oke cukup, sekian berita yang dapat kami rangkum buat Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.